Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin! Tuhan Yesus. Shalom WPRJ. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Kita percaya setiap kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita menyembah. Saat kita menyembah, kita mengangkat tangan kita. Namun ternyata dalam bahasa Ibrani, mengangkat tangan untuk memuji Tuhan dinamakan yada.
Yada juga bisa berarti mengangkat tangan untuk mengucap syukur. Mengangkat tangan untuk meminta belas kasih Allah. Jadi hari ini kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk ada di tempat ini, untuk menyembah dan memuji Tuhan, mari kita ekspresikan penyembahan dan pujian kita yang terbaik. Karena kita tidak hanya sedang berekspresi, tapi kita sedang mengucap syukur. Kita sedang menyembah dan kita sedang meminta belas kasih, penyertaan Tuhan di setiap langkah hidup kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa, mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Tuhan, ini setiap kami umat-Mu, ini setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Bertahtalah di tempat ini Tuhan. Tutup bungkus setiap ruangan hati kami. Biar hanya hadirat-Mu yang kita rasakan di tempat ini Tuhan Yesus. Bagi-Mu segala hormat, pujian dan penyembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, as I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Kami bersyukur Tuhan Yesus. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your praise, Jesus. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your Jesus. You are worthy to be praised. Oh Lord, it's only you, Jesus. It's only you, Jesus. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone
kerajaan-Mu Tuhan. Saja katakan, penuhi tempat ini, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia kerajaan-Mu. Bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Oh, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami terus undang Engkau beracara di tempat ini. Kami siap untuk memuji Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan kita adalah Raja, amin. Amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, bersorak buat Tuhan, menari buat Tuhan, amin. Come on. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja.
mau lihat tangan-tangannya dong yang masih semangat nih memuji Tuhan, lambaikan tanganmu. Tepuk tangannya sama-sama buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan. Bersiap bersama GBIPRJ. Come on. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Kau yang diberkati Tuhan, sorakan haleluya. Sahabat kesudahan, haleluya. Mari coba Tuhan lebih lagi bersama. Katakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, Sebab kesetiaan-Mu Tuhan. Kau limpahkan. Yuk sama-sama ya, angkat suara kita. Come on. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu Sekali lagi katakan. tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, Sebab rahmat-Mu rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Dia selalu menopang setiap kita. Dia selalu menjaga setiap kita, amin. Sama-sama Bapak, kita bersorak bersama. Mau GBIPRJ. Lebih keras lagi, come on. Tak berkesudahan Nyanyikan dengan imanmu. dari hari-hariku, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan. Mari bersama. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu. Ayo sekali lagi katakan tak berkesudahan. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hari Katakan tanganmu. tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu berat-erat tangan-Mu. Kau yang ditopang Tuhan, kau yang diurapi Tuhan, sorakan haleluya. Haleluya.
sukacita surga itu terus ada di dalam setiap kami Tuhan. Mari jemaat utuh Tuhan, kita bersama-sama mendeklarasikan bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Kami percaya Tuhan dan kami imani apa yang kami deklarasikan akan terjadi atas hidup kami dan bangsa kami. Indonesia mengalami hujan awal dan hujan akhir. Kami akan melihat setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan satu-satunya. Tuhan memberkati bangsa Indonesia dengan damai sejahtera. Tidak ada lagi roh perpecahan, kekacauan, radikalisme yang akan memecah bangsa kami. Biar Roh Kudus yang mengendalikan dari Sabang sampai Merauke dipenuhi dengan kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Tuhan memberkati Bapak Presiden Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran dan seluruh jajarannya mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biar roh takut akan Tuhan ada atas mereka untuk mengambil setiap keputusan dan kebijakan yang mendatangkan Indonesia Tuhan lebih baik lagi. Indonesia dibangun dan mensejahterakan seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk Gembala Sidang Pak Niko dan Gembala CK7 yang Tuhan sudah berikan atas kami. Kiranya Tuhan memberkati kedua hamba-Mu. Mereka akan semakin sehat, semakin kuat, semakin diurapi. Hikmat dan tuntunan Tuhan menyertai kedua hamba-Mu di dalam penggembalaan dan pelayanan mereka untuk membawa setiap kami menjadi murid-murid Kristus yang militan dan yang berkenan di hadapan Engkau. Tuhan memberkati seluruh keluarga besarnya ada di dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia yang ada di CK7 akan bangkit anak-anak muda yang cinta mati-matian sama Tuhan Yesus, yang berdiri di atas kebenaran dan kesucian, tidak kompromi terhadap dosa dan akan terus bergerak untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tuhan pakai mereka sebagai penuai-penuai yang militan dan akan melahirkan lawatan di akhir zaman ini. Tuhan pakai mereka di segala aspek kehidupan mereka Tuhan untuk menggenapi dan melakukan amanat agung-Mu di akhir zaman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali saudara terkasih dalam Tuhan. Saudara bersuka cita hari ini di rumah Tuhan. Lambaikan tanganmu yang bersuka cita. Puji Tuhan. Dengan sukacita saudara kami rindu menyambut. Apakah ada yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ? Kalau ada saudara boleh lambaikan tangannya, jangan malu-malu. Apakah ada? Puji Tuhan, semua jemaat yang setia. Baik saudara, minggu depan kalau begitu ya. Di tahun penuaian ini kita sama-sama mau bawa jiwa, kita menangkan jiwa-jiwa. Masih banyak bangku kosong saudara. Biar sama-sama kita bisa bertumbuh, menikmati berkat Tuhan di tempat ini. Amin. Berikutnya saudara, kita mau sama-sama menyaksikan news untuk sepekan ke depan. Multimedia dipersilakan. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 16 Maret 2025, pukul 7, 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tin Setiawati Bekom. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Akun. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service,
Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM Young Adult and Couple Service. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak pada hari Minggu 23 Maret 2025 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 17 Maret 2025 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kantor sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206-371-7878 atas nama GBPRJ. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. UI tiba-tiba ada seorang anak bunuh diri. Lebih dari 19 juta penduduk berusia di atas 15 tahun. But if your action can change someone's life, Dalam membangun komunitas rohani yang baik, diperlukan pertumbuhan iman percaya yang sangat mendalam di setiap pribadi, dan saling menguatkan untuk senantiasa berada dalam penyertaan Tuhan Yesus, seperti kesaksian sebagai berikut ini. Puji Tuhan, saya merasakan sukacita, dan di sini kami boleh saling mendukung dengan yang lain. Semoga ke depannya di sini saya boleh lebih belajar untuk melayani Tuhan lebih lagi dan juga saling mendoakan dengan yang lainnya. Saya melihat yang dulunya berdoa sendiri, di dalam sini saling mendoakan, kompak. Yang tadinya saya tidak melayani, saya sekarang melayani, mendapatkan karakter Kristus di dalam pelayanan ini. Mari kita turut serta dalam ibadah WOI dengan tema Growing Up Together, yang akan dilayani oleh Ibu PDM Grace Suhadi pada hari Kamis 20 Maret 2025 pukul 10 pagi, bertempat di Ruang Safir dan Pearl Integrity Convention Center lantai 9. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Bible Study dan kantor OTP CK7 wilayah Timur dan Barat mulai hari Kamis 27 Maret sampai dengan Senin 7 April 2025 diliburkan.
dan aktif kembali pada hari Selasa 8 April 2025. Menara doa 24 jam CK7 wilayah Timur dan Barat tetap aktif seperti biasa. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara terkasih dalam Kristus. Kami dari bidang doa rindu berbagi mengenai beberapa hal terkait pelayanan pendoa syafaat dalam menopang jalannya ibadah raya, ibadah-ibadah di GBPRJ. Adapun pelayanan kami mencakup generator doa, perisai doa, doa keliling, counter doa, pelayanan pelepasan, pelayanan anak, dan lain sebagainya. Setiap kita pasti berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan. Semakin kita membangun hubungan gaya hidup kita dengan Tuhan, kita terhubung dengan Tuhan. Seorang anak yang terhubung dengan bapaknya, dia tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri. Dia akan berdiri berdoa untuk orang lain, untuk gereja-gereja, untuk bangsanya dan untuk bangsa-bangsa. Pesan Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Firman Tuhan mengingatkan bahwa tugas orang percaya adalah menyelesaikan amanah agungnya. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, menjadi penuai-penuai jiwa. Mari Bapak Ibu, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. My best friend.
Demikianlah persembahan dari kami, para pendoa-pendoa syafaat yang selalu siap melayani Bapak Ibu di GBPRJ CK7. Dan kami ingin memberitahukan dan menghimbau Bapak Ibu yang sedang membutuhkan pelayanan doa, mungkin sedang dalam pergumulan atau memiliki kerinduan untuk didoakan. Bapak Ibu bisa menghubungi pendoa-pendoa yang ada di konter doa di depan meja sekretariat. Atau juga jika Bapak Ibu yang rindu atau memiliki panggilan untuk melayani di bidang doa, Bapak Ibu juga bisa menghubungi pendoa-pendoa yang ada di konter doa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Boleh sekali lagi Bapak Ibu kita kasih tepuk tangan untuk para pendoa. Saya percaya saudara kalau ibadah kita setiap minggunya boleh berjalan dengan baik, pasti ada peran-peran doa dari para pendoa yang senantiasa mendoakan setiap ibadah kita. Amin. Mari kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu bahwa kasih setiamu lebih dari hidup Tuhan. Dan biar hari ini bibir mulut kami memegahkan, memuliakan namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu. Ya Allah, Engkaulah rinduku, sebab jiwa kami haus kepadamu Tuhan. haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu. Dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegangkanmu. Mari kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Allah kita yang besar dan perkasa. Jemaat Tuhan, angkat suaramu lebih lagi. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu. Mari nyatakan. Dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegangkanmu. Oh, dan ku pandang kau di tempat kudus, sebab kami terkagum akan kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegangkanmu. Sekali lagi katakan. Dan ku pandang kau di tempat kudus, Sungguh kami terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup,
mengagungkan Engkau, Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan bersama, angkat tanganmu dan nyatakan, ku pandang Kau di tempat duduk, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan lebih lagi. Dan ku pandang Kau di tempat duduk, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegang-Mu. Katakan, sebab kasih setia-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegang-Mu. Sebab kasih setia-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegang-Mu. Oh, oh, ku memegang-Mu. Kami muliakan Yesus, kami agungkan nama-Mu. Ku sembah hanya Kau Tuhan. Haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Raja Agung. Kaulah pencipta hidupku, Yesus Kristus Tuhan. We proclaim You are King. Sujud di depan tahta-Mu, takutkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Mari proklamasikan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Oh yes. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari CK7. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Katakan, tiada satu pun yang luput.
tiada satupun yang luput dari. Percayalah kasih-Nya tak terbatas. Oh ya, bagimu segala pujian, hormat. Boleh sekali lagi, tiada satupun yang luput. Mari serukan, tiada satupun. Alami kasih-Nya, tidak ada satupun yang tidak dilawan. Buka hati bersama. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari serukan dia Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus. Hai maut, di mana sengatmu? Maut sudah dikalahkan. Mulia dan luhur berkorban bagiku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur berkorban. Sekali lagi, Engkau Tuhan ku tinggikan, Engkau Tuhan, serukan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus. Lihat proklamasi umat-Mu Tuhan. Raja mulia dan luhur berkorban bagiku. Sekali lagi, Engkau Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Raja mulia dan luhur berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Katakan selamatkan jiwaku. Sekali lagi, selamatkan jiwaku. Haleluya. Mari beri kemuliaan yang paling meriah buat Dia. Raja segala raja yang sudah bangkit. Boleh angkat kedua tangan. Kagum akan Engkau Tuhan. Ajaib Engkau. Engkau Tuhan ku tinggikan. Apa yang kita takutkan? Raja mulia dan luhur. Boleh sekali lagi dari hati. Apa yang kita takutkan? Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit menang, Yesus Kristus Tuhan. Oh yes. Raja boleh sekali lagi umatnya. Yang di depan, yang di tengah, di belakang, kiri, kanan, dimanapun di ruangan juga. Engkau Raja mulia dan luhur berkorban
bagiku. Selamatkan jiwaku. Kau layak ditinggikan, kau Tuhan, kau Raja, kau Kurios, kau penguasa tunggal. Kau tak terkalahkan, kau hebat, kau luar biasa. Rencanamu kekal, tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami kagum akan Tuhan. Kami hormat kepadamu. Sekarang berbicaralah, hamba terbatas. Tapi Roh Kudus itu guru agung yang ajaib. Yang pasti mengajar dengan tidak terbatas. Pakai keterbatasan hambamu untuk mengkomunikasikan isi hatimu. Karena hamba tahu bahwa urapanmu ada di tengah-tengah kami. Itu yang memampukan kami. Terima kasih, sementara firman disampaikan, yang sakit disembuhkan, yang jatuh diangkat, yang lemah dikuatkan. Tapi lebih penting di atas semuanya, kami bisa kenal pribadi Tuhan. Lebih dalam, hanya itu kerinduan kami. Terima kasih, bagimu hormat, pujian, pengagungan. Bagimu segala-galanya, hadiratmu ada di tengah-tengah kami, dalam dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Setiap kita yang mau mendengar dan melakukan firman, mari katakan. Amen. Silakan duduk. Kasih aplaus buat tim Praise and Worship, luar biasa. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa ya. Saya exciting sekali seharian ini, ya nggak seharian ya, sampai tengah hari ada di sini. Tapi memang setelah ini mesti ke CK7 lagi di Alam Sutra, jadi hari ini agak padat walaupun saya mesti ada acara lagi nanti malam ya. Sebelum besok dalam anugerah Tuhan saya mesti turun lagi untuk equip pendeta-pendeta yang kita tarik dari banyak daerah. Ya berharap ada terobosan-terobosan baru di depan. Nah, saya bersuka cita, ya nggak rasa sok tahu, nggak rasa menggurui saudara, percayalah ya. Saya ngomong ini genuine dari hati, sebab sebetulnya tiap saudara pun Tuhan pasti bisa berbicara. Ya, jadi bukan pendeta yang kemudian rasa paling pinter dengar suara Tuhan, bukan. Asal saudara buka hati, ya saudara rindu pasti Tuhan akan bersuara. Nah, izinkan saya berbagi hari ini dengan dua kata ini. Saudara, sebetulnya posisi kita ini sekarang ada di mana sih? Supaya kita punya prioritas dan fokus jadi kuat. Ya, jadi kalau posisinya sudah keliru, maka ya saudara tidak akan kuat dalam kehidupan. Nah, setuju atau tidak, kita ini kan ada di dua sistem. Ini kalau saya bilang sistem itu berarti ya ada kepalanya. Ya, kepalanya ada dua saja. Satu sistem kerajaan Allah, di mana Yesus jadi raja. Makanya tadi saya nggak tahu kenapa lagi beberapa hari ini suka nyanyi lagu itu tuh. Itu lagunya Sari Simorangkir kalau nggak salah. Ya, kemudian keluarkan album lewat GPCC Music. Ya, itu lagu lama. Tapi itu lagu menurut saya proklamir bahwa dia adalah raja, dia Tuhan. Ya, nah posisi kerajaan Allah adalah posisi di mana Yesus adalah raja. Katakan Yesus adalah raja. Jadi kekristenan itu memang berbicara tentang kerajaan, bukan yang lain. Makanya Kristen kan bukan roh agama, bukan. Tapi ini kerajaan. Ya, jadi ini penting. Tapi kan begini, ada sistem ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, sistem ini adalah sistem dunia, kosmos. Nah, sistem dunia itu dikuasai oleh misalnya. Coba kita lihat Matthew chapter 6, verse mungkin 25 kali ya. Matius 6 ayat yang ke-25. Nah, ini Yesus mengajar tentang pengajaran konstitusi kerajaan. Matius 5, Matius 6, Matius 7 itu konstitusi, undang-undangnya kerajaan. Itu tentang berdoa, tentang ibadah. Kalau kamu memberi ya enggak perlu tangan kanan memberi, tangan kiri enggak perlu tahu. Sekarang minta ampun ya, orang kadang-kala memberi perpuluhan saja minta ditayangkan di screen. Ya, ada orang baru ngasih, ya di daerah bencana Indomie sudah diposting-posting pakai Instagram. Sebenarnya tidak penting lah ya. Jadi jangan marah kalau saudara punya persembahan tidak ditayangkan, ngapain lagi ya. Justru yang ditayangkan di screen itu adalah yang pelit-pelit, yang tidak pernah memberi. Nah itu ditayangkan ya. Itu sebenarnya bagus. Tapi ide begini kan nggak tahu. Pak Dr. Yanto, Pak Willy belum tentu berani juga kali ya.
Nah, sebenarnya memberi itu biasa saja. Memberi itu natural kok. Natural. Orang Kristen itu harusnya memberi. Tanda orang bertobat murah hati. Ya kan? Jadi kalau pelit itu rohnya siapa itu? Ya memang orang berdosa susah ya. Dosanya saja tidak mau diberi untuk Tuhan, apalagi duitnya. Nah itu kan. Yang ketawa menangkap yang saya katakan ya. Lah dosanya saja tidak mau dikasih ke Tuhan bertobat, apalagi dompetnya. Yalah, itu tuh. Nah, begini Bapak Ibu semua. Waktu dia mengajar tentang konstitusi kerajaan itu, Matius 5, Matius 6, Matius 7. Kemudian ini, nah sebelum ini itu sebetulnya ada sistem. Di ayat 24 dah, sebentar kita lihat ya. Saya sebetulnya mau sampaikan ini nanti di ibadah 3 yang ayat 24 ini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena tiap-tiap tuan ini punya sistem. Saudara yang bos, yang CEO kan saudara punya sistem di perusahaan atau di company di mana saudara berkarir. Ya, itu kan ada sistemnya. Ya, SOP namanya, sistem operasional perusahaan misalnya ya. Ini CK7 pun ada sistemnya, sistem konseling, sistem baptisan air, sistem ibadah raya supaya mengembang, supaya luas. Nah, ayat 24 berkata begini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada siapa? Mamon. Ini saya sebentar saja sampaikan ini karena begini Bapak Ibu, ada dua sistem ini, kerajaan Allah atau mamon. Mamon itu sistem dunia, mamon itu ketika uang sudah berkuasa. Uang nggak salah, yang penting tata kelolanya. Ya, jadi sebetulnya uang itu netral, uang itu kan alatnya untuk membeli menjual di dunia ini. Tapi uang sudah salah kalau sudah disembah menjadi pribadi yang melebihi Tuhan. Nggak apa-apa sakit kan ada dokter di Singapura, saya bisa berobat. Berarti uang sudah mendominasi melebihi iman pada Tuhan. Bukan nggak boleh ke dokter, tapi kan tetaplah bahwa kesembuhan itu sumbernya dari Tuhan Yesus. Yalah, wong dokter saja ada yang sakit dan mati juga. Ya, ada kan dokter yang tua sampai ratusan tahun belum meninggal, oh, itu malah bahaya. Nanti dipikir dewa yang turun dari langit lagi ya. Dokter meninggal juga, dokter pakai obat juga. Ya, jadi artinya tetap sumber segala sesuatu adalah pada Tuhan. Nah, tapi begini Bapak Ibu, sistem dunia itu dikuasai oleh ayat 25. Khawatir namanya. Coba lihat 25. Ini sistem. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi kalau saudara masih khawatir, hidup saudara didrive terus oleh kebutuhan. Begini, setan itu membelenggu orang lewat kekhawatiran dan kebutuhan sampai lupa rencana Tuhan. Karena dunia itu sistemnya kekhawatiran. Jadi khawatir itu sistem dunia, khawatir apa yang kita makan, khawatir apa yang kita pakai. Itu sistem dunia. Ya, saya tidak akan membahas ini lebih lanjut lagi. Nah sekarang saya mau beritahu buat Bapak Ibu semua, posisi kita itu sebetulnya harusnya apa sih? Karena saya yakin, saya percaya banget. Saudara lahir di keluarga mana, di suku mana itu semua tidak kebetulan. Yang percaya katakan amin. Bahkan adakah saudara kebetulan di gereja ini ketemu Rubin Ong yang gak jelas ini? Saya ini kadang gak jelas juga sih. Ya gak jelas lah. Ya ngomong seenaknya aja apa yang Tuhan taruh di hati saya. Mungkin cara khotbah saya nggak bagus lah, homiletiknya juga berantakan kadang-kala. Ya, bukan pengkhotbah yang bagus. Saya bukan bapak yang tiap bulan bisa ngasih uang ke keluarga dengan rutin, belum tentu juga. Kadang-kala bingung juga. Oh iya. Tapi saya punya istri dan anak yang takut Tuhan juga, cinta Tuhan. Oh, saya bertanggung jawab. Tapi kan kadang nggak jelas juga dalam hal apapun. Tapi nggak apa-apa. Karena saya punya kepastian cuma dalam Tuhan. Memang kita itu menghadapi ketidakpastian yang pasti, tapi kepastian yang tidak pasti. Jangan amin dulu, bingung itu Pak, kalau nggak dipikir ya. Loh, kita ini menghadapi ketidakpastian yang pasti. Ketidakpastinya pasti. Saudara semua nggak pasti loh, dan itu pasti. Tapi kita juga punya kepastian yang tidak pasti. Saudara pikir semuanya pasti, nggak pasti juga. Yang pasti cuma satu, dalam Tuhan. Makanya dalam Tuhan bukan iya atau tidak, iya dan amin.
Nah, saya berharap tepuk tangannya bukan karena seneng dengar kata-kata tadi, tapi nggak mengerti, kan sulit juga. Ya kan? Oke, saya nggak mau kemana-mana ya. Makanya dengar khotbah jangan ngantuk. Jangan dilarang ngantuk ya. Kalau ngantuk ya sudah nggak akan terima apa-apa. Oke, ya memang tempat ngantuk paling enak nomor 3 di gereja. Nomor 1 gedung bioskop kalau filmnya membosankan. Nomor 2 salon kalau lagi dikerembat. Nomor 3 gedung gereja. Jadi gereja masuk 5 besar tempat ngantuk paling enak. Apalagi ada hadirat Tuhan. Ya, saudara kemudian dibawa naik ke atas. Tapi jangan lupa kembali. Sebab kalau enggak nanti PRJ bisa dituntut. Enggak lah, ya bisa saja orang meninggal lagi dengerin khotbah. Kan bagus juga. Langsung masuk surga tanpa registrasi ulang. Ya kan? Ya kalau meninggalnya di klub lagi apa kan enggak jelas juga. Malaikat bingung, kamu siapa? Dari mana asalmu? Kan sulit juga. Jadi enggak apa-apa. Ada beberapa pembicara lagi khotbah meninggal. Orang berkata kasihan, enggak kasihan lagi. Langsung itu ketemu Tuhan. Ya. Tapi saya kayaknya belum lah, sudah jangan takut, oke. Ya, atau ada yang pengen saya begitu ya nggak tahu juga ya, tapi ya nggak usah takut mati lah. Kan mati cuman cara satu. Mau ketemu Tuhan nggak? Loh, mau ketemu Tuhan nggak? Satu-satunya cara ketemu Tuhan ya mati. Ya memang takut. Kenapa takut? Karena kita belum pernah mengalaminya. Atau ada di sini yang sudah 3 kali bangkit mati. Nah itu sudah pasti nggak takut. Kenapa takut? Karena kita belum pernah mengalaminya. Oke, ini khotbah mati atau apa ya? Oke. Nah, coba kita lihat posisi kita harusnya ini. Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Jadi posisi kita itu harusnya sudah dipindahkan dari sistem gelap kepada sistem kerajaan Allah. Makanya keselamatan itu punya tujuan. Tujuannya adalah supaya kita berpindah sistem. Ya kadang-kala ada orang suka ngajar selamat supaya masuk surga. Makanya maaf ya, surga kadang-kala dijual murahan, banyak orang akhirnya. Karena hidupnya pasif, udahlah daripada menderita susah di dunia itu mending masuk surga saja. Surga bisa jadi tempat pelarian. Padahal belum tentu. Hidupnya itu mau betul-betul mengikuti pemilik surga. Karena maafkan ya, banyak orang suka surga tapi nggak suka pemiliknya. Agak tajam ini saya bilang. Karena orang kan suka surga saja, atmosfernya, berkatnya. Tapi pemiliknya gak suka. Misalnya, saya ke rumahnya Pak Dedi. Belum pernah diundang lagi sih, sudah lama sekali ya. Misalnya, saya menikmati kolam renangnya, saya menikmati kulkasnya, saya menikmati living roomnya. Tapi saya gak suka Pak Dedi. Ya kurang ajar saya. Kita itu suka berkatnya, suka atmosfernya, suka menyenangkannya surga. Tapi belum tentu suka pemiliknya. Karena untuk ikut pemiliknya itu harus mati daging. Menderita daging. Jadi gak bisa seenak-enaknya ikut Yesus kemudian bohong, ikut Yesus selingkuh, ikut Yesus kemudian tusuk kiri kanan, ikut Yesus ngomong kotor. Gak boleh. Nah makanya banyak orang suka surga tapi gak suka pemiliknya. Ya kurang ajar ya menurut saya. Lah buat apa ada di tempat tapi nggak ada pemiliknya? Ngapain? Yang kita kejar Yesus kok. Ya kalau saya bilang ya analogi ya. Kalau ketemu Yesus pasti ketemu tempatnya dong. Lah buat apa sudah ketemu tempat nggak ketemu pemiliknya? Loh iyalah. Ini saya berpikir praktis saja nggak tahu. Ya orang berkata wah bahaya nih. Loh sesatnya apa? Wong saya bilang. Yang penting kan ketemu rajanya, ya pasti tempatnya kita dapatkan lah. Ya kan? Nah harusnya kita ini sudah berpindah sistemnya. Ini, iya Yesus telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan sistem dunia. Dan memindahkan kita. Jelaskan berpindah itu kan kata praktis. Saya di sini, saya kemudian ke sini, ya semua tahu lah. Cuman memberitahu saudara saja, siapa tahu saudara ngantuk. Kan beberapa orang matanya terbuka, pandangannya kosong. Itu berarti kan sudah nggak konsentrasi. Makanya di sini hadir penuh, sadar penuh, komunikasi penuh. Itu orang berkomunikasi harus begitu ya. Saya dari sana ke sini. Lah, tapi begini, yang pindah itu bukan fisiknya, tapi prioritasnya. Banyak orang fisiknya ada di gereja, tapi cara mainnya sistem dunia masih. Makanya saudara penuh kekhawatiran. Saudara di-drive terus oleh kebutuhan terus.
Nanti butuh sepatu baru, mobil baru, pakaian baru, rumah baru. Tiba-tiba saudara sudah tua, penyakitan, saudara tidak buat apa-apa buat Tuhan. Buat apa? Saya sehat untuk apa? Ya, Pak Dedi bilang seger Pak Robin. Ya seger kemurahan Tuhan. Tapi tujuannya kan untuk melakukan kehendak Tuhan. Bukan untuk apa. Karena saya sudah pindah sistem. Makanya orang berkata, Pak mengkhawatirkan. Terserah, itu kan dunia. Ya. Nah, ini dia. Ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ayat 14. Coba, ini kita beda. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi keselamatan itu tujuannya supaya kita kembali kepada pindah sistem kerajaan Allah. Makanya kan ada istilah, selamat sampai tujuan. Selamat itu punya tujuan. Selamat ya sampai tujuan. Lah selamat itu kalau nggak sampai tujuan buat apa? Selamat sampai tujuan. Jadi keselamatan itu punya tujuan. Makanya kalau orang tidak tahu tujuan keselamatan, nanti keselamatan jadi tujuan. Ini saya bolak-balik kata ya. Makanya saya tadi ngomong sekali lagi jangan ngantuk, nanti saudara bingung. Jadi selamat itu punya tujuan. Makanya orang kalau keselamatannya tidak punya tujuan, nanti keselamatan hanya jadi tujuan. Setelah itu ya nggak bikin apa-apa. Yang penting selamatlah, yang penting udah masuk surga di pinggiran juga nggak apa-apa, teduh-teduh begitu sembarangan lagi. Itu cara berpikir apa saya nggak tahu ya Bapak Ibu. Ada orang berkata nggak apa-apa lah di pinggiran surga, yang penting kena anginnya surga, ngemper-ngemper sembarangan. Masa anaknya bapak ngemper? Loh, udah tahu itu pengajaran dari mana? Sorry ya, pengajaran begitu jangan ditelan. Itu gak rohani sama sekali. Gak ada ngemper-ngemper di surga. Kita anak-anak kerajaan, raja kita kaya raya, raja kita tak terbatas, raja kita penuh kasih, raja kita luar biasa. Ya tepuk tangan semangat atau tidak, saya tetap semangat. Nah saudara sudah berpindah belum sekarang? Atau sistemnya masih sistem dunia? Cuman pindah fisik. Makanya maaf ya, jangan cuma pindah fisik Bapak Ibu, pindah prioritas. Ya, my question lah, pertanyaan bodoh-bodoh saja. Saudara punya prioritas untuk Yesus atau untuk diri sendiri? Nggak usah dijawab, ini masing-masing pribadi kok. Ya, pertanyaan bodoh saja. Prioritas kita itu masih untuk Tuhan atau untuk diri sendiri? Ambisi kita terus, aku terus, egosentris kita terus. Ya betul lah, musuh terbesar bukan setan lah. Gak usah takut sama setan. Setan sudah dikalahkan. Amin. Kalau ada orang Kristen masih takut sama setan, ya ke tempat gelap kemudian nyebutnya mbah numpang lewat mbah, sembarangan lagi. Ya janganlah, kita gak usah takut. Setan sudah dikalahkan. Amin. Musuh terbesar itu ada di dalam diri kita. Egois. Ya, makanya kenapa perlu melayani. Ya, saya senang loh, Pak Dedi masih konsisten pelayanan. Walaupun wajahnya capek juga, saya tahu. Nggak apa-apa, saya juga kadang capek Pak. Capek kadang, Pak Ruben kadang capek. Oh iya, apalagi yang dikhotbahin nggak berubah-ubah. Itu capek sekali. Kita nasihatin orang-orangnya nggak berubah, dablek lagi. Wah, capeknya minta ampun. Ya, tapi saya lihat konsisten. Saya tadi ketemu Indra, Pak David, Pak Willy, konsisten lah. Mungkin nggak tahu Bu Erna ada atau siapa. Ya, orang-orang lama yang tetap konsisten. Sudah tahu nggak, waktu kita melayani, kita itu tidak hanya jadi berkat buat orang lain. Kita itu sedang menghantam raksasa yang ada di dalam diri kita, namanya laut mati. Makanya kalau mandek mati nggak ada kehidupan. Kalau nggak ada kehidupan nggak luas. Makanya orang kalau melayani itu puas. Sebab gini, orang yang hatinya luas itu gampang memaafkan, gampang terima hal-hal baru. Luas, kapasitasnya luas. Jadi melayani itu bukan jadi berkat hanya untuk orang lain. Sedang menghantam raksasa yang ada di dalam diri saya. Makanya kenapa saya bisa menerima yang luas? Ya saya bangun hati saya luas. Caranya adalah melayani. Jangan ada laut mati. Loh, sudut pandangnya begitu. Rugi Pak waktunya, rugi uangnya. Ya ampun. Saudara sedang menghantam yang di dalam ini. Makanya kenapa orang begitu-begitu saja. Makanya banyak orang kan cuma ngomong tapi gak terlibat. No action, talk only, namanya NATO.
No action, talk only. Ya ada juga ya no talking, action only, bisu. Yang luar biasa lagi, no talking, no action, nongkrong. Pasti lagi buang kotoran tuh kalau nongkrong ya. Ya sudah pikir rugi Pak, rugi waktu. Itu luas hati kita. Makanya orang luas, ya itu tadi, puas hidupnya, gampang memaafkan, gampang bersyukur. Orang itu kalau gampang bersyukur, hormonnya sehat. Penyakit gak suka sama orang begitu. Saudara kalau khawatir, apalagi dying alone, sekarang kan banyak. Sekarang anti aging di mana-mana mahal, orang bisa beli, anti penuaan katanya. Tapi coba lihat di Jepang, di Singapura. Saya dengar di Singapura banyak sukarelawan tiba-tiba kesulitan karena banyak orang tua mati di apartemen tanpa diketahui, tiba-tiba bau. Banyak orang-orang tua di Jepang anaknya nggak ngurusin, udah urus sibuk dirinya sendiri, rasa susah apalagi sejak Covid. Orang sekarang nggak mau punya anak, saya nggak tahu di Jakarta fenomenanya sudah mulai banyak loh. Ngurus diri sendiri saja susah, ngurus anak orang nggak mau. Apa lama-lama negara nggak akan punah, apa lama-lama negara kemudian akan berkurang. Dan di Jepang sekarang banyak orang tua katanya saya dengar survei, pergi ke hutan tiba-tiba hilang saja. Dying alone. Padahal at the end of the day tiap kita harus pasti dilayani. Makanya orang tua yang tidak melayani anak, nanti satu kali anak tidak akan melayani orang tua. Sudah satu kali nanti dirawat, ya ampun. Nanti kalau kaki ada apa-apa ya harus butuh orang. Nanti saudara, makanya kalau tidak melayani gimana? Pak Rubin bahagia, ya ampun anak rohani saya banyak banget. Anytime suruh nemenin saya mereka siap. Saya siap temenin Kak Rubin kapan saja. Ya kenapa? Saya melayani. Tapi bukan itu tujuannya kan. Itu efek saja. Ya, saya ngajak saudara yuk jangan punya sistem ego. Ego. Ya, bahasa Italianya keren. Centro di gravita permanente. Ya, tambahnya es cappuccino, cafe latte. Nah, itu. Enggak apa-apa lah itu kan tambah. Yuk berpindah. Bukan lagi di sistem aku, tapi kerjakan kehendak Tuhan. Masih ingat tahun 2020 sampai 2022? Apalagi waktu Delta, banyak orang meninggal ya. Jadi kalau saudara-saudara ini masih hidup, saya tahu Tuhan masih punya tujuan buat kita. Makanya gak usah takut lah, gak usah takut naik pesawat, gak usah takut. Kalau belum waktunya, gak apa-apa. Ada orang jatuh dari pesawat 3 kali masih hidup itu. Sementara ada yang orang jatuh dari kasur, mati langsung. Ya gak usah takut. Yang penting tahu tujuan hidup. Prioritas kita bukan lagi aku, tujuan Tuhan. Ini kok dari tadi tepuk tangan terus supaya saya semangat kayaknya ya. Padahal saya tetap semangat walaupun gak tepuk tangan. Oke, yang kedua, posisi prioritas kita apa sih? Saudara punya posisi prioritas, saudara itu harus, ya yang kedua ya, saya mesti baca ayatnya. Coba kita lihat. Harus ada dalam, oke, Filipi 2 dah. Ini dia. Ayat pertama sampai ayat yang keempat atau 5. Ini posisi kita. Saudara tolong jangan datang ke apapun bawa perpecahan. Jangan. Posisi kita itu harus ada dalam kesatuan yang selalu membangun orang lain. Ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan ada belas kasihan. Ayat yang kedua, karena itu sempurnakanlah. Nah kata sempurna itu bukan berarti kita tidak bisa buat salah. Kadang saya ngomong masih bisa salah. Keputusan masih bisa salah. Tapi ini yang disebut dengan dewasa, mature. Teleos bahasa Yunaninya. Ya, sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri.
Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi begini Bapak Ibu, bahwa kita harus punya posisi, selalu posisi kita ada di kesatuan. Jangan pecah-pecah. Ya, saya khusus berkata kepada suami istri, kalau hubungan mulai renggang, tolong yuk kembali ke salib Tuhan. Saya selalu ngomong sama banyak suami istri, after honeymoon. Kadang kalau orang berkata, Pak, dulu ya Pak, waktu pacaran, jangan pegang tangan Pak. Jarak 1 meter aja masih ada listriknya Pak, gereng gitu. Wattnya gede, 220 volt Pak, bahkan mungkin lebih ya. Sekarang Pak, 5-10 tahun, udah nggak gereng lagi. Pegangan tangan biasa, perlu disetrum dulu baru gereng begitu Pak. Ya, saya bilang ya nggak harus gereng lah. Bapak Ibu, nggak harus. Tapi yang penting kita tahu kita menikah untuk siapa. Waktu saya menikah dengan Lili, istri saya menikahi seseorang. Ketika kita udah 26 tahun menikah, hampir 27 tahun. Saya tahu bahwa pernikahan kami punya tujuan ilahi. Ya, sekali lagi, waktu bulan Agustus tahun 99, tanggal 28. Kok hafal lah. Saya ulang tahun istri hafal, ulang tahun pernikahan hafal, ulang tahun mertua hafal, ulang tahun anak apalagi, ulang tahun papa mama sendiri hafal. Saya tahu banyak pria punya kelemahan, lupa hari ulang tahun pernikahan. Yang parah lagi ada pria, lupa hari ulang tahun istri. Ya, saya hafal Pak, saya hafal. Bukan karena apa, ya itu penting buat saya. Jadi tahun 99 waktu saya menikahi seseorang. Tapi kan sekarang sudah sekian puluh tahun, saya tahu pernikahan kami punya tujuan ilahi. Oh ada konflik Pak, ya konflik biasa. Tapi ketika saya tahu bahwa saya berfungsi untuk bersatu, lain. Makanya saya sadar, rumah tidak memutuskan orangnya, orang yang memutuskan rumah. Saya ulangi, rumah tidak memutuskan orang. Saudara pikir kalau orang rumahnya gede-gede berarti semua rukun hatinya luas? Belum tentu. Orang yang memutuskan rumah. Saudara punya rumah kecil, kalau di situ atmosfernya kesatuan, beda. Sorry ya, kalau sampai suami istri jarak dekat sudah teriak-teriak, suara meninggi, berarti sudah jauh. Karena hanya orang yang jauh yang teriak-teriak. Kalau saya ngomong sama istri saya, jaraknya 200 meter, saya akan teriak, "Hei sayang, hei!" Gitu. Tapi kalau jarak cuman kira-kira sekian senti, saya teriak-teriak bahasa meninggi dan dia teriak-teriak bahasa meninggi, berarti hati sudah jauh. Nah maafkan saya, ketika pahit benci terjadi, setan menari di situ. Setan itu paling suka menari di tengah perpecahan. Rumah marmer semua tapi nggak warm. LED-nya bagus-bagus tapi nggak hangat. Makanya rumah tidak memutuskan orang. Orang yang memutuskan rumahnya. Di rumah saya dilarang bicara jahat. Di rumah saya dilarang orang menghina. Pendeta kali. Ya pendeta ngamuan juga banyak Pak. Banyak lah. Saya pernah ketemu pendeta marah sama istrinya. Ya anaknya lagi. Ini pendeta kaya. Kalau marah sama istrinya dilempar dolar. Buak. Istrinya anak orang kaya juga, lempar pakai pound sterling. Buak. Yang enak teman saya konselornya, di tengah-tengah kumpulin dolar sama pound sterling. Saudara memutuskan rumah saudara. Makanya maaf ya, banyak anak memberontak. Karena tidak ada atmosfer ilahi. Sorry, hati-hati dengan yang ditonton di rumah. Oh saya bukan pendeta, saya cuma beragama Kristen. Saudara putuskan jadi Kristen tuh saudara diserang setan loh. Paling bahaya, orang pikir uang segala-galanya. Makanya banyak orang didrop terus kerja supaya anaknya bisa sekolah luar negeri. Tidak pernah dibeni dengan firman Tuhan, tidak pernah ditampingi, tidak pernah ngobrol dari hati ke hati tentang firman. Begitu duit banyak, anaknya sudah tidak bisa sekolah. Karena apa? Ngiler kena narkoba. Maafkan saya, kesia-siaan dalam hidup.
Oh Pak Rubin anti orang punya uang. Bukan, ya ampun. Kan saya sudah jelaskan. Uang kita kelola. Nah jadi hari ini. Udah gak tepuk tangan lagi kan, mulai sedih kan kayaknya ya. Tadi saudara tepuk tangan terus. Padahal harusnya yang begini ditepuk tangan nih harusnya. Nggak apa-apa juga nggak tepuk tangan kan. Nggak mempengaruhi keselamatan kok, percaya. Jadi saudara tepuk tangan atau tidak tetap masuk kerajaan surga asal jangan murtad. Enak jadi pendeta ya Pak ya. Saya nyantai itu karena grogi dari tadi sebetulnya. Ya kan ini mau khotbah apa, pinter-pinter semua dari wajahnya kan. Pinter ngeles, pinter lari dari kenyataan. Saudara kan lihat keren-keren semua, PRJ bayangkan. Siapa yang nggak mau khotbah di PRJ? Katanya. Ya tapi isu saya bukan itulah ya. Setiap kali datang selalu kan mungkin challenge saudara. Bukan apa, saya mau jemaat ini bertumbuh. Saya bertanggung jawab loh. Puluhan tahun ya ampun dengan jemaat ini. Ya mungkin beberapa orang tahu saya atau beberapa orang nggak mau tahu saya juga ada. Yang tahu saya tahu lah. Bahwa saya mau saudara bertumbuh. Saya kan mengalami musim-musim bersama saudara. Orang silih berganti, ada yang datang, ada yang pergi, ada yang mengembang kemana, nggak apa-apa. Saya dengar jemaat ini juga mengembangkan banyak orang kemana-mana, baguslah jadi berkat. Ada yang ke Amerika, ada yang ke Eropa, ada ke Asia, luar biasa kan. Mumpung punya kesempatan kan, sementara sehari-hari ini ada anak-anak muda nanti dipakai Tuhan ke Amerika, taklukkan hutan Google. Lu Google itu hutan yang perlu ditaklukkan kan. Saudara berselancar di sana. Why not? Saya sementara sharing ini nanti ada yang jadi Menteri Keuangan kabinet mendatang, ada yang jadi Gubernur BI, ada yang jadi dosen di UI, ada yang jadi dosen di Harvard University. Siapa tahu? Who knows? Yalah. Heidi. Nah kembali. Yuk hidup ini. Saudara tahu nggak? Ada ayat yang menurut saya menyesakkan hidup saya. Coba kita lihat Ibrani pasal 12 bentar. Ayat 16 sampai 17. Waktu saya tinggal 5 menit. Saya harus selesai setelah ini. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Kalau saudara baca Alkitab Perjanjian Lama Kejadian, Esau itu enggak selingkuh sebetulnya. Enggak ditulis Esau selingkuh, enggak ada. Ini cabul spirit ini. Ya tapi saya enggak tahu kan Alkitab enggak semua ditulis, nanti bukunya tebel banget ya. Yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Nah, kesulungan itu saudara jangan pikir hanya fisik. Karena kesulungan itu memang betul terima double warisan. Anak sulung itu Ibrani terima double warisan. Jadi kalau si sulung terima 10 juta, ya anak bungsu terima 5 juta. Tapi kan warisan bisa hilang kalau nggak dikelola. Hak kesulungan itu yang paling penting adalah memimpin doa di keluarga. Nah ini yang tidak tergantikan oleh uang. Makanya saudara disebut sulung karena kita anak-anak dari Tuhan yang sulung. Jadi saudara itu jadi contoh. Kayak saya ini anak sulung. Saya harus jadi contoh buat adik-adik saya. Bagaimana hidup berkeluarga yang kudus. Bagaimana mengelola uang yang baik. Bagaimana punya karakter. Ya, saya harus jadi contoh buat adik-adik. Supaya lihat kakaknya ini loh. Teladan. Nah itu penting anak kesulungan. Nah ayat yang ke-17. Ngeri ini ayat ini. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu ia ditolak. Aduh, pria kalau tidak hidup dalam berkat, taruh abu di atas kepala, duduk di atas api, mending mati saja. Karena kalau hidup dalam kutuk, tanahnya tandus, langitnya tembaga. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Nangis tapi nggak diterima Tuhan. Roma 9 ayat 13. Satu-satunya ayat di mana Tuhan membenci seseorang disebutkan. Cuma satu ayat ini. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Why? Amos 1 ayat 11.
Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Edom. Saudara dengar kata Edom artinya red, merah. Merah itu Esau, bapak bangsa Edom. Saudara, sebetulnya generasinya Esau punya kesempatan untuk bertobat. Harusnya jadi host buat kehadiran Yesus. Namanya Herodes Agung. Herodes Agung itu anaknya Esau. Mamanya Arab, bapaknya itu orang Edom. Tapi dia salah gunakan kekuasaan, malah dia kemudian bunuh Yohanes Pembaptis. Gagal, sayang ya. Alkitab itu kalau saudara teliti, maknanya, aduh, orang pikir buku kuno sembarangan lagi. Modern itu apanya sih? Suplemen banyak, orang gak sehat sekarang. Bisa pergi ke luar negeri tapi gak bisa balik ke rumah. Kasurnya empuk-empuk tapi tidur susah. Komunikasi alatnya canggih tapi dari hati ke hati sudah dingin. Apanya yang modern? Apanya? Cuman packaging saja kan, aksesoris. Aku tidak akan menarik keputusanku kembali. Karena ia mengejar saudaranya dengan pedang, mengekang belas kasihannya, memendam amarahnya untuk selamanya, menyimpan gemasnya untuk seterusnya. Dendam dipelihara, diberi makan, sampai beranak pinak. Dia dicengkeram oleh perpecahan hidupnya. Itu bukan posisi kita. Makanya tadi Filipi 2 berkata, dalam Kristus ada penghiburan, dalam Kristus ada nasihat, dalam Kristus ada belas kasihan, dalam Kristus ada sukacita. Jadi tolong datang kemanapun, jangan membawa perpecahan, membawa damai sejahtera, membawa sukacita. Mari punya posisi ini, hadapi semua kehidupan dengan kekuatan Tuhan. God bless you all. Tuhan memberkati semua. Mari bangkit berdiri, kita selesai, kita berdoa. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Sekali lagi, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Segenap hati, bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari PRJ nyatakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Sekali lagi, tiada satu pun yang luput. Amen. Tiada satu pun yang luput. Percayalah, percayalah, kasih-Nya selalu melingkupi kita. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Boleh angkat tangan bersama-sama, yang di depan, di tengah, di belakang, kiri, kanan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Amin, amin, amin. Mulia dan luhur, berkorban bagi. Katakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan Yesus. Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Amin.
Mari berbahasa roh sebentar. Karapataka sekete karalapataka sandaralap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 a. Sekete karalapataka sandaralap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 a. Jangan takut, kita sudah berpindah dari kegelapan pada terang Tuhan. Jangan takut, kita sudah berpindah dari kerajaan yang menghancurkan pada kerajaan yang menghidupkan. Jangan takut, kita bukan punya raja yang kalah. Raja kita, raja segala raja. Berkati umatmu. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Firman ini termeterai, memerdekakan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan, amin. God bless you all. Silakan duduk. Selamat duduk, saudara kasih dalam Tuhan. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang merasa diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sekali tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Biar firman yang ditabur boleh bertumbuh atas setiap kita ya. Mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Rubin Ong. Tuhan Yesus berkati Pak Rubin dan keluarga besar berlimpah-limpah. Kini tiba saatnya kita memberikan persembahan saudara. Saudara dapat mempersiapkan persembahan saudara. Persembahan dapat diberikan melalui kris yang tertempel di depan bangku saudara masing-masing, atau melalui tunai, melalui amplop. Bagi Bapak Ibu sekalian yang memerlukan amplop dapat mengangkat tangan, nanti akan dibantu oleh para usher. Dan bagi saudara yang memberikan melalui scan kris, pastikan saudara nama penerimanya ialah Kolekte GBI PRJ. Baik, kalau sudah siap semuanya, seluruh jemaat saya undang kita bersama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama deklarasikan doa persembahan sekaligus menutup ibadah kita dengan menerima doa berkat. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu Tuhan. Dan ini kami membawa persembahan kami sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan juga terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Biar firman ini Tuhan boleh menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Kami angkatan kami buat hambanya. Terima kasih Yesus, Kau telah kirimkan Bapak Pendeta Rubin Ong ke tempat ini Tuhan Yesus. Hikmat marifat turun buat hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga melalui pelayanannya Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkati untuk istri, anaknya, dan keluarga besarnya Tuhan. Senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati anak-anak kami dalam studinya Tuhan. Berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GBI PRJ yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis dan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai, bahkan untuk selama-lamanya. Bagi suatu nama berkat, mari katakan amin. Shalom saudara, pernah kan membayangkan berpergian ke suatu tempat yang asing tanpa membawa smartphone? Hal ini mungkin menakutkan bagi sebagian dari kita. Ini menunjukkan betapa teknologi tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Sehari-hari teknologi membantu hidup kita menjadi lebih baik, lebih mudah dan lebih efisien. Dari alarm yang membangunkan kita di pagi hari, informasi perkiraan cuaca hari ini, mana rute tercepat ke kantor, jumlah langkah kita setiap hari, hingga memberikan rekomendasi tempat makan yang terbaik.
Sebenarnya, sumber teknologi itu dari mana? Mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Kitab Kejadian pertama-tama memperkenalkan Allah sebagai Allah pencipta dan manusia adalah salah satu dari ciptaannya. Uniknya, manusia dibentuk menurut gambar dan rupa Allah pencipta itu sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan mengelola bumi sambil berjalan dalam hubungan yang intim dengan Allah. Namun, karena ketidaktaatannya, manusia melanggar perintah Allah. Menyadari keadaannya telanjang, manusia membuat cawat dari pohon ara. Ini adalah pertama kalinya manusia menciptakan teknologi. Melihat kelemahan dari teknologi pakaian buatan manusia itu, Allah membantu meningkatkan kualitasnya. Bahan pakaian dari daun yang mudah rusak diganti dengan kulit binatang yang lebih tahan lama. Dari sini kita melihat bahwa sumber dari teknologi adalah Allah sendiri. Yakobus 1 ayat 7 menuliskan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Kejadian 1 ayat 31 menyatakan bahwa Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jika teknologi itu dari Allah, maka teknologi itu pasti baik bagi manusia. Alkitab mencatat bahwa teknologi terus berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain itu, ada juga lompatan kemajuan teknologi sebagai akibat dari pewahyuan dari Allah kepada tokoh-tokoh tertentu. Nuh diberi instruksi ilahi untuk membangun satu bahtera yang panjangnya 1,5 kali lapangan sepak bola, lebarnya 2 kali truk kontainer, dan tingginya seperti bangunan 4 lantai. Tanpa teknologi yang hebat, tidak mungkin bisa dibangun satu konstruksi sebesar ini. Bagaimana dengan teknologi yang dijelaskan Yusuf kepada Firaun mengenai cara menyimpan gandum yang luar biasa banyaknya dalam 7 tahun kelimpahan, sehingga dalam 7 tahun masa kekeringan, gandum itu tidak busuk? Mendengar hal ini, Firaun berkata bahwa Yusuf adalah seorang yang penuh dengan roh Allah, yang demikian berakal budi dan bijaksana. Bezalel dan Aholiab membantu Musa membangun bait Allah di padang gurun dipenuhi roh Allah sehingga mampu membuat suatu tempat yang layak untuk Allah yang Maha Kudus hadir dan menyatakan kemuliaannya. Roh Kudus memberikan pewahyuan kepada orang percaya untuk menjadi unggul dalam teknologi. Jadi bagi saudara yang bekerja dalam bidang penelitian dan perkembangan teknologi, sungguh-sungguhlah mendalami ilmu yang saudara miliki dan mintalah pengurapan dari Roh Kudus untuk mendapat hikmat bagi terobosan-terobosan teknologi yang berguna untuk kehidupan manusia dan kepentingan kerajaan Allah. Namun, kejatuhan manusia dalam dosa juga memberi dampak buruk atas teknologi. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai penyalahgunaan teknologi yang ada, seperti obat anestesi yang bermanfaat dalam dunia medis diselewengkan menjadi narkoba yang merusak generasi. Internet yang memudahkan hidup manusia disalahgunakan untuk penyebaran konten pornografi. Menyadari manfaat teknologi dan kemungkinan penyalahgunaannya, kekristenan tidak anti teknologi. Gereja justru memberikan sumbangsih bagi perkembangan teknologi. Sebagai contoh, University of Paris di bawah pengawasan Cathedral of Notre Dame de Paris diakui sebagai pusat intelektual di Eropa pada abad pertengahan. Thomas Aquinas, salah satu tokoh dari sekolah tersebut, adalah seorang filsuf yang diakui dunia sekaligus seorang ahli teologi yang memberikan kontribusi besar kepada doktrin gereja. Albertus Magnus, seorang ahli teologi, juga menguasai ilmu botani, kimia, metafisika, dan ilmu pengetahuan lainnya. Ini bukti bahwa seorang yang rohani juga dapat unggul dalam ilmu pengetahuan. Sejalan dengan itu, kelompok Pentakosta juga sangat terbuka terhadap teknologi dan perkembangannya. Dalam buku Thinking in Tongues, James K.A. Smith memberikan gambaran mengenai spiritualitas Pentakosta sebagai berikut. Yang pertama, keterbukaan radikal kepada Allah. Dalam hal teknologi, kelompok Pentakosta terbuka bagi kegerakan Roh Kudus dinyatakan melalui teknologi. Yang kedua, Roh Kudus dipercaya turut hadir dalam ciptaan Allah dan dalam ciptaan manusia. Yang ketiga, kelompok Pentakosta percaya bahwa tubuh dan dunia materi tidak jahat, sehingga penggunaan dan perkembangan teknologi untuk kemajuan dunia materi dianggap tidak salah selama diarahkan untuk kepentingan kerajaan Allah dan kebaikan umat manusia. Keempat, pengetahuan dapat bersumber dari perasaan dan pengalaman yang disampaikan dalam bentuk cerita atau narasi.
Yang kelima, orientasi terhadap akhir zaman terkait dengan pekerjaan misi dan penegakan keadilan. Teknologi ditujukan untuk mendukung pekerjaan misi dan mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Teknologi penting dalam mendukung penggenapan amanat agung Tuhan Yesus. Di era Pentakosta ketiga ini, janganlah takut untuk memanfaatkan dan menjadi unggul dalam pengembangan teknologi yang ada untuk kepentingan kerajaan Allah. Dengan kuasa Roh Kudus dan dukungan teknologi, kiranya setiap kita dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.